Asini roha marihamu dohot dami na siya debata mata doho siya anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatay. Amin. Shalom tabi parhorasan manugut madihita damang dainang dongan na hinaholongan jalan na pinasupasun itu hatta Yesus Kristus. Mari kita menerima firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya pasal 57 ayat yang ke-20. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tenang dan arusnya menembulkan sampah dan lumpur. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam salah satu bukunya, Rick Warren pernah mengungkapkan data statistik yang mengatakan bahwa orang di Amerika Serikat mengkonsumsi 15 ton aspirin setiap hari. Penjualan obat penenang sangat tinggi. Bahkan dalam buku tentang ketenangan pikiran pun menjadi bestseller di Amerika Serikat. Saudara yang kekasih, dalam kaitan ini ternyata banyak manusia yang sulit mendapatkan ketenangan hati dan pikiran. Memang tidak bisa dipungkiri banyak hal yang mencuri ketenangan hati kita. Tekanan bisa membuat kita tenggelam ke dalam keterpurukan. Namun, untuk memulihkan ketenangan hati dan memperoleh kekuatan untuk bangkit adalah dengan berada di dalam hadirat Tuhan. Saudara yang kekasih, bangsa Israel merupakan umat pilihan Tuhan. Namun, sebagai umat pilihan ternyata mereka tidak lagi hidup sesuai dengan identitas yang mereka sandang. Sebagai umat pilihan, seharusnya mereka hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Keadaan inilah yang membuat Tuhan murka kepada bangsa Israel karena ia mendapati bahwa umatnya telah menjauh darinya. Namun Tuhan itu penuh kasih dan kemurahan, sehingga melalui Nabi Yesaya, Tuhan mengingatkan bangsa Israel agar tidak hidup seperti orang fasik, melainkan mereka harus berbalik dan bertobat kepada Allah. Sebab di dalam Tuhan mereka mendapat ketenangan hati dan pikiran dan memperoleh keselamatan yang kekal. Melalui firman hari ini, kita diingatkan supaya kita tetap teguh di dalam Tuhan, mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan. Tidak seperti orang fasik yang begitu mudah terombang-ambing, melainkan marilah kita menjadi batu karang yang teguh. Agar dalam setiap pergumulan yang kita alami, kita tetap tenang menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Belajar dari kehidupan orang Israel. Kenyataan hidup di sepanjang zaman adalah seringkali orang benar harus hidup sebagai minoritas di antara orang-orang fasik. Kejahatan merajalela sehingga orang benar terancam. Dosa membuat orang fasik bisa melakukan hal-hal yang melampaui batas dilarang oleh Tuhan. Seperti melakukan sihir, berzinah, dan melacurkan diri. Orang fasik juga bisa melakukan praktik penyembahan yang tidak masuk akal seperti menyembah batu yang diambil dari sungai, mempersembahkan korban di atas gunung yang tinggi, serta meletakkan patung berhala di ambang pintu rumahnya. Hubungan seks bebas bisa menjadi bagian juga dari penyembahan mereka. Salah satu praktek penyembahan yang paling keji adalah mempersembahkan korban berupa anak-anak kepada Molok atau dewa yang disembah oleh Bani Amon dalam perjanjian lama. Saudara yang kekasih, praktik hidup sebagai orang fasik itu adalah praktik hidup yang membuat gelisah, praktik hidup yang tanpa damai sejahtera. Akan tetapi, karena orang fasik merupakan mayoritas, orang benar menjadi takut atau menjadi terpikat oleh mereka. Seharusnya, orang yang benar tidak perlu takut terhadap orang fasik. Orang fasik kelihatan hidup aman hanya karena Allah belum menjatuhkan hukuman. Jadi kita tidak usah iri, tidak usah cemburu melihat kehidupan orang fasik yang mungkin lebih bahagia daripada kita, yang mungkin lebih sukses daripada kita. Saudara yang kekasih, orang fasik, berhala yang mereka sembah tidak berguna dan tidak dapat berbuat apa-apa saat Allah menjatuhkan hukuman terhadap orang fasik. Hidup sebagai orang benar memang kadang-kadang harus menentang arus dan kadang-kadang juga harus menghadapi ancaman.
Akan tetapi, hidup sebagai orang benar adalah hidup yang diwarnai oleh damai sejahtera. Bukan karena selalu berkelimpahan atau selalu aman, melainkan karena Allah selalu memberikan damai sejahtera itu bagi kita. Amin. Kita bersama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu. Amin.